Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk menyampaikan bahwa kita harus bersatu, ya. Kita harus mengumpulkan banyak elemen Nusantara. Di antaranya adalah ormas-ormas yang ada di seluruh Indonesia. Saya panggil, saya undang, ya. Saya tag buat pimpinan lembaga dan ormas Islam yang ada di Indonesia. Saya sebut namanya di sini, agar kita bersama-sama bersatu, berdoa bersama dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing kita berdoa untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari klan Ba'alawi. Saya panggil, yaitu Ketua Umum LDII, kemudian Ketua Ormas Islam Masyumi, Persis, kemudian Al-Irsyad, kemudian ormas-ormas yang lain, ya, yang terutama ormas jamaah-jamaahnya yang banyak sekali, dan wabil khususon Ketua Umum Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir dan Ketua Umum PBNU Bapak Gus Yahya. Kita bersama-sama berdoa agar Indonesia bisa bebas dari yang namanya klan Ba'alawi. Kita berdoa bersama, tujuannya ini adalah untuk kita bersama-sama bersatu, menggabungkan doa ini yang akan membuat satu keajaiban ini terjadi. Dengan izin Allah, semua bisa terjadi. Kita berusaha, 99% adalah kehendak daripada Allah, ridha Allah. Kita berusaha setidaknya 1% dalam upaya video ini kita aminkan bersama. Mudah-mudahan doa ini diijabah. Mari kita doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Saya Muslim. Jika Anda pendengar Muslim, mari kita doa bersama dengan mengaminkannya, dan yang non-Muslim juga mengaminkannya, silakan, boleh. Karena ini adalah doa dalam bentuk bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Esa, hari ini saya berdoa dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, agar yang namanya Ba'alawi ini disadarkan. Semua klan-klan Ba'alawi, anggotanya, ketuanya, mereka adalah saudara Muslim. Tetapi kita harus sadarkan bersama bahwa mereka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam menyampaikan ajaran umat Islam. Padahal Nabi Muhammad tidak mencontohkan begitu. Saudara-saudara kita sudah banyak membuat satu keonaran dari kelompok FPI, ya kan. Sudah banyak sekali melakukan satu tindakan kasar, bengis, intimidasi, persekusi, dan itu salah satu membuat kita miris, ya. Sesama Muslim diintimidasi, bagaimana dengan sesama non-Muslim? Itu salah satu membuat kita itu menyimpulkan, dan mudah-mudahan mereka sadar bahwa disadarkan oleh Allah. Semuanya yakin kita bisa. Kita doa bersama dengan keyakinan masing-masing, dengan yakin bahwa doa kita akan sampai kepada penjuru langit alam semesta, bahwa Ba'alawi ini bisa disadarkan. Yang pertama, bahwa dia itu menyimpang. Banyak sekali kejanggalan yang sudah kita temukan, yang sudah kita lihat berdasarkan histori dari video-video yang kita lihat. Meskipun kita tidak datang, tapi kita bisa menyimpulkan beliau seperti apa. Ya, penyimpangan-penyimpangan itu berupa pemalsuan makam, berupa dongeng-dongeng palsu yang mereka sampaikan, berupa kata-kata yang menghujat, yang memfitnah sesama Muslim. Mari kita doakan bersama supaya mereka sadar, mereka ingat dan kembali ke jalan yang benar.
mereka mau bertobat supaya kembali ke jalannya bersama pribumi yang lain, bersatu, tidak mengakui sebagai zuriat Nabi pun tidak masalah gitu. Kami tetap menerima dan sama bergabung dengan kita ya. Pada dasarnya seperti itu, supaya apa yang menjadi cita-cita Indonesia emas itu akan tercapai. Tapi ketika ada klan Ba'alawi di Indonesia, saya terkadang ada rasa pesimisnya bahwa Indonesia akan jadi emas ya. Ada kemarin juga mengungkapkan bahwa dia dari kelompok mereka tidak mengakui bahwa ada Habib yang korupsi. Tetapi kan ada Habib yang korupsi, saudara. Kita harus membuka mata batin mereka bahwa ada Habib yang korupsi pada saat itu. Tahun 2005, 2004. Pemberitanya sangat masif, yaitu Bapak Said Agil Al-Munawar. Itu Habib itu, saudara. Dia korupsi, katanya di berita mencapai kerugiannya 700 miliar, saudara. Tahun 2005 itu 700 miliar itu sangat besar. Dan sudah menerima 4,5 sampai 5 miliar ya, saudara. Dan ini sebuah membuka fakta kita bahwa hari ini ya sudah semua rakyat Indonesia dibuka mata batinnya, mata hatinya, mata pikirannya, agar kita sadar bahwa tidak mau menerima kabib-kabib selama mereka mengakui dan mereka tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke jalan yang benar. Maka kita harus selalu ingatkan, kita akan hentikan video-video kita tentang dakwah-dakwah anti Ba'alawi ini apabila mereka menghentikan aksi mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tidak mau bergabung dengan pribumi, masih merasa dia mulia ya kan. Kemudian dia seenaknya mencaci maki kiai, ulama Nusantara ya. Banyak sekali yang mereka lakukan dan ini sebuah hal yang membuat kita miris ya. Mudah-mudahan doa kita bersama, ya Allah, sadarkanlah mereka, ingatkanlah mereka dan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua mendapatkan petunjuk dan disatukan. Buat ormas-ormas yang lain, baik ormas sosial maupun ormas keagamaan, kita bisa bersatu bersama untuk menyatukan satu suara bahwa Ba'alawi ini kalau memang dari sisi, mungkin dari sisi non muslim yang mau mendukungkan kita bisa dengan cara sosialnya. Mereka suka mencaci maki, pernah ada juga video menghina masyarakat Sunda ya kan, katanya campur racun oleh Habib Rizik ya. Ini salah satu hal yang membuat kita miris. Banyak sekali lah videonya. Maka dari itu dengan video ini saya berinisiatif untuk bersama-sama berdoa agar para Habib ini bisa sadar, kembali ke jalan yang benar, bertaubat, untuk bersama bergabung dengan masyarakat pribumi, menghilangkan jubah sebagai pengakuan-pengakuan cucu Nabi, dan kita akan bersama ya, bersama-sama bergabung kembali. Tapi Anda Robito Alawiyah dibubarkan dulu, karena sudah tahu caranya begitu. Kita bubarkan dulu semuanya, selesaikan, kembali ke jalan yang benar, kembali ke, kalau memang ke NU, ke Muhammadiyah, dan ke ormas lain ya, sesuai jalannya masing-masing dan tanpa ada embel-embel Nabi Muhammad pun kita sudah mau terima ya, karena Nabi Muhammad sudah mulia, kastanya sudah mulia Nabi Muhammad tanpa adanya Ba'alawi. Nabi Muhammad ini sangat tinggi kastanya. Mereka tidak mempromosikan para sahabat, tetapi justru malah mempromosikan leluhur mereka. Padahal sahabat ini lebih mulia. Sahabat Umar bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Ali, ya kan, sahabat Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Mereka, sahabat-sahabat ini lebih mulia dari mereka, tapi mereka malah mengagungkan leluhur mereka. Ya, itu membuat kita miris. Baik, mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan, dan kita semua mendapatkan petunjuk, rahmat, dan hidayat, agar melalui video ini kita semua ketik amin, kita percaya dan kita yakin, maka semua akan terwujud dengan klan Ba'alawi hilang. Tetapi mereka sebagai, kita panggil namanya aja sesuai dengan misalkan sebagai pembicara ya,
tokoh agama kita panggil Ustadz. Kita panggil aja Ustadz Rizik Sihab. Kemudian Ustadz siapa, kita panggil aja Ustadz. Tidak perlu dengan panggilan Habib pun, itu bisa lebih bagus. Insya Allah dengan ini kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih hadirin yang sudah like, komen dan subscribe dan ketik amin. Itu adalah bagian dari kita yakin bahwa doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.